Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menambah amal-amal soleh kita. Jadi ini masih bulan Januari ya. Jadi di bulan Januari ini ada 3 peristiwa besar. 1, pergantian tahun Masehi. 2, bertepatan dengan bulan Rajab. Dan ketiga, kita sebentar lagi menyongsong Ramadan ya. Jadi kalau Ramadan itu siap-siapnya harus jauh-jauh hari ya. Kenapa jauh-jauh hari? Karena orang yang bersiap-siap insya Allah hasilnya lebih baik dibandingkan orang yang belum bersiap-siap. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nikmat usia kita ini, jadi alhamdulillah kita masih diberi usia untuk menambah amal soleh, dan kita berharap bisa bertemu Ramadan gitu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Amin. Kita salat bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya. Saya akan berdoa, moga diamini ya. Ya Allah, jadikanlah siapapun yang hadir di sini dimudahkan rezekinya, melimpah berkah, sehingga bisa ke Mekah dan Madinah. Allahumma ya Allah, jadikanlah siapapun yang hadir di sini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hidupnya istiqomah, bersemangat dalam ibadah, dan insya Allah husnul khatimah. Baik Bapak Ibu, nah jadi karena masih bulan Januari ya, walaupun itu tahun miladiah ya, tahun miladiah, tahun Masehi, tetapi baik tahun baru Masehi maupun tahun baru Hijriah itu adalah momentum bagi kita untuk melakukan apa Bapak Ibu? Muhasabah ya. Kita jadikan usia kita
semakin tua gak enak kalau kamu semakin tua ya, semakin senior ya, itu semakin lebih baik ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Coba kita saya bacakan, ditirukan biar terasa meresap dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa makbul, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Ini sering kita dengar ya Bapak Ibu sekalian, tapi kita ingatkan bersama-sama, saya ingatkan diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah sabda Rasulullah SAW yang meminta kita semakin tambah usianya, semakin tambah umurnya, itu tidak boleh lebih jelek dibandingkan tahun kemarin, Pak. Nggak boleh ya, nggak boleh. Rasulullah mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan kemarin-kemarin, tahun kemarin, itu dia orang yang rabihun, dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi, barang siapa yang sekarang ini, tahun-tahun ini sama dengan kemarin, kata Rasulullah, fahuwa makbun, orang yang rugi. Sama itu rugi, Pak. Tahun kemarin sama tahun sekarang ini kita ilmunya masih sama, sholatnya masih gitu-gitu aja, ya kan, masih sama aja, ya. Itu kata Rasulullah makbun, merugi. Nah ini yang celaka ini. Wa man kana yaumuhu syarrun ya min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini dengan kemarin-kemarin itu lebih jelek, futur ya, futuristik ya, futur turun, fahuwa mal'un, celaka. Maka Bapak Ibu sekalian, di tahun ini ya, baik tahun Hijriah maupun Miladiyah, kita harus bertekad kita lebih baik dibandingkan kemarin. Okay? Terutama Bapak sekalian, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak boleh bermasalah, nggak boleh bermasalah. Kita, hubungan kita dengan Allah itu udah clear. Maksudnya gimana Pak, Bu? Maksudnya saya sama jenengan urusan sholat udah clear, Pak. Udah clear. Kita itu tidak ada punya masalah dengan sholat. Pokoknya kalau Allah panggil kita Allahu Akbar ya, langsung kita tinggalkan semua urusan. Udah sholat aja Pak, udah clear. Kalau kita sholatnya sudah clear, hubungan sama Rajab nih. Apa Pak? Rajab apa? Isra Mi'raj. Ya. Kita hubungannya dengan Allah sudah clear, Pak. Kalau sholat kita masih bermasalah, berarti kita masih bermasalah dengan Allah. Oke. Nah, seorang muslim itu punya ada 3 powernya, Pak. Ada 3 power, 3 kekuatan, al-quwah. Yang pertama itu ketika dia melakukan ibadah, itu mengharap ridho Allah, dapat balasan surga. Ini Kak, bikin semangat Pak. Iya kan? Oh, saya kalau datang ke masjid, hadis Nabi dikatakan setiap langkah itu ampunan. Bapak Ibu punya dosa nggak? Punya. Dikit apa banyak? Banyak. Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Nah itu cara menghapuskan dosa-dosa itu Pak, datang ke masjid. Kata Rasulullah itu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangatnya kita ke masjid itu satu karena dapat ampunan dari Allah, kita berharap surga.
Ya. Terus apa yang kedua yang jadi power kita? Kita takut sama Allah. Karena Allah mengatakan faida soluhat, ya, barang siapa yang sholatnya itu baik, ya, faqad aflaha wa anjaha, dia beruntung di akhirat. Pak, sholat kita udah clear Pak sama Allah Pak, udah beruntung dah. Yang lain nggak masuk hitungan, ya. Ya kayak orang kuliah Pak, SKS-nya tinggi banget sholat itu. Yang lainnya cuma 3-4, sholat itu 1000 SKS. Oh, bahasanya gitu ya. Jadi kalau dia udah baik, yang lainnya, wah, ya, yang pernah kuliah udah pasti tahu ya. Olahraga itu Pak, olahraga. Saya dulu pernah ada mata kuliah olahraga, SKS-nya 0 Pak. SKS-nya 0. Sehingga saya tuh waktu itu karena SKS-nya 0 Pak, saya nilai olahraganya berapa Pak? D Pak saya Pak. Ya, sering telat. Dikai ditenan karo dosennya. Ya, sampai disuruh membuat tulisan. Ya. Tapi karena nilainya SKS-nya nggak ada, saya nggak begitu riskan, nggak begitu khawatir. Tapi kalau yang SKS-nya tinggi itu Pak, pengalinya tinggi, yang 4, 3 itu bahaya. Ya, sekali nilainya jelek, dia mempengaruhi IP. Sama juga dengan sholat Pak. Sholat itu tinggi banget. Maka kita harus bertekad tahun 2026 selanjutnya sampai Allah panggil kita, urusan kita dengan Allah sudah clear. Kita nggak punya masalah dengan Allah. Cirinya orang nggak punya masalah dengan Allah, sholatnya udah clear Pak, udah. Nggak ada yang kata-kata injury time. Kalau kita masih suka sholat injury time Pak, bermasalah Pak kita Pak. Injury time itu apa Dik? Mepet-mepet sholatnya, Isya menjelang subuh, ya. Subuh mepet 2 gitu. Ya. Duhur setengah 3, ya. Apa jam 3 kurang 15 gitu, ya kan? Ya. Ada yang masih seperti itu di sini? Orangnya hadir nggak? Pak, yang kayak gini sudah clear Pak, udah clear Pak, ya. Orang selevel kita ini Pak, orang-orang ngaji Pak, orang yang suka ngaji udah clear sama Allah. Nggak ada yang namanya injury time buat kita, ya. Kecuali kalau kita dalam safar, nunggu jenengan jamak, ya, jenengan kosor, tidak masalah. Saya jamak takhir, itu boleh sama Rasul, diakhirkan, ya. Tapi kalau kita di rumah, nggak ada alasan Pak, udah. Kita harus clear, itu dengan Allah udah clear. Sehingga kita ngurusin yang lain. Kita kantongi dulu Pak kunci surga Pak. Sepakat? Ini kesepakatan kita, resolusi kita tahun 2026 sampai kita meninggal. Okay. Urusan sholat, hubungan dengan Allah udah clear, kita nggak punya masalah. Parameternya adalah sholat. Karena Rasulullah mengatakan, faida fasadat, barang siapa yang sholatnya itu rusak, fasad, ya, faqad khoba, ya, dia akan rugi, ya, faqad khoba, dia rugi. Nah, ada kekuatan yang ketiga Pak. Satu, mengharap sama Allah. Yang kedua, kita takut sama Allah. Yang ketiga itu kekuatan kedisiplinan Pak. Kita berangkat sholat bukan kadang-kadang Pak, kalau lagi capek itu kan diimingi apa aja, kita nggak ini ya, nggak respon gitu kan. Dapat surga, wah capek wis pimeneh gitu. Ya, tapi kita harus punya kekuatan yang ketiga, yaitu kedisiplinan. Disiplin itu Pak, nggak ada urusan kita seneng nggak seneng. Kayak orang kerja itu Pak, orang kerja itu ada jenuhnya. Wah saya jenuh nggak mau kerja, nggak bisa kena SP gitu, ya. Berangkat pokoknya. Ada panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita berangkat. Rugi Pak kita Pak di dunia Pak. Ini tema saya hari ini Pak. Orang lain boleh kaya Pak,
Mereka punya Fortuner, mereka punya Alphard, apalagi Pak? Bentley, apalagi BMW, Mercedes Benz. Pak, silahkan mereka kalahkan kita dalam urusan dunia Pak, tapi kita nggak boleh kalah dalam urusan akhirat. Jenengan ini, kita ini udah kalah dunia, kalah akhirat, ini rugi banget ya kan? Ya. Udah kita itu dia mereka hidupnya enak, kaya raya, kita juga gak rajin sholat, padahal kita ini pas-pasan hidupnya. Rugi Pak kita Pak. Betul nggak Pak? Biarkan mereka nikmati itu, mengalahkan kita dalam urusan dunia, tapi kita juara dalam urusan akhirat. Kalau bahasa kita ini soal akhirat, oh gitu ya kan? Saiki kowe sugih blegedeg gitu kan? Insya Allah besok di akhirat saya susul, gitu. Bayangkan Pak, sholat sunnah sebelum subuh itu aja pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Mahal Pak, sholat itu Pak. Makanya zaman Nabi itu Pak, orang-orang yang tidak punya itu protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa sedekah, kami nggak bisa ya Rasul. Loh gitu Pak. Para sahabat Nabi itu iri lihat amal orang lain. Kemudian Rasul mengajarkan, baiklah kalau gitu kalian kejar sedekah mereka dengan membaca zikir Fatimah. Ya. Namanya zikir Fatimah, tapi Rasul bilangnya nggak gitu ya. Sehabis sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Itu pahalanya lebih besar dibandingkan sodako. Dulu saya pernah ngisi ya, masalah keutamaan. Masya Allah Pak, Rasulullah pernah bersabda, Quran yang dibaca ketika sholat lebih tinggi, lebih utama dibandingkan Quran yang dibaca di luar sholat. Quran yang dibaca di luar sholat lebih utama dibandingkan zikir-zikir. Zikir-zikir itu lebih utama dibandingkan sedekah. Oh, jadi dengan kita ini kalau nggak bisa ngejar sedekah, banyakin zikir, biar di akhirat kita nggak kalah Pak sama mereka Pak. Dan sedekah itu lebih utama dibandingkan puasa sunnah maksudnya. Dan puasa itu al-junnah minan nar, al-junnatu minan nar, perisai dari api neraka. Itu Pak tingkatannya. Berarti baca Quran itu tertinggi Pak, salah satunya, apalagi kalau dibaca dalam sholat. Oke. Nah ini, nah kemudian orang-orang yang nggak punya ini dikasih tahu Nabi, seneng. Wah, kita bisa ngalahin, nggak harus pakai uang nih, kita banyakin zikir. Besoknya Pak, mereka datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya itu juga setelah sedekah mereka juga sama ya Rasul, zikir juga kayak kami. Ya, nggak mau kalah ternyata orang-orang kayanya itu. Orang kayanya selevel sahabat Nabi Pak, nggak mau kalah Pak. Ya, beda sama kita lah gitu ya. Ya, ternyata sama, dia protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka juga bisa zikir ternyata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, ya itulah. Ya, wallahu yu'ti, Allah memberikan, wallahu yu'ti mayasya. Jadi keutamaan Allah berikan pada manusia itu diberikan pada siapapun. Ya wis, memang jatahmu kalah karo orang sugih gitu loh bahasa gitu. Yang dilawan orang sugih yang orang kaya yang soleh, udah nggak ada lawan dia. Zikirnya dapat, sedekahnya dapat, nah gitu. Ya. Banyak Pak kisah-kisah seperti itu. Sahabat Nabi itu berusaha berlomba-lomba agar tidak kalah dalam urusan akhirat. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar ini ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah meminta kaum muslimin bersedekah untuk ketika waktu itu ada panggilan jihad ya, kemudian diminta kaum muslimin bersedekah, maka datanglah Umar pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini adalah hartaku, sepertiga hartaku ya. Rasulullah bertanya,
Berarti keluargamu cukup ya? Cukup ya Rasulullah, karena ini cuma sepertiganya, 2/3 masih ada. Santai Rasul, gitu. Nggak taunya setelah itu datang Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, ini semua hartaku. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar dengar itu langsung balik lagi, ya Rasul, saya pingin nambah lagi sedekahnya kayak Abu Bakar. Dan kata Rasulullah, cukup ya Umar, cukup, udah ya, sedekahmu cukup gitu kan. Cuman waktu itu mengatakan sejak saat itu saya yakin nggak pernah bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam urusan urusan apa? Nggak mau kalah dalam urusan akhirat. Ya. Kita harus menjadi orang yang nggak mau kalah dalam urusan akhirat. Ya. Sahabat Nabi begitu. Ya. Sayyidina Umar itu pernah, dia itu sudah merasa gini Pak, sahabat Nabi itu beda sama kita ya. Sahabat Nabi itu kalau punya waktu luang, dia langsung berpikir, waktu luang saya ini bagaimana saya isi dengan amal soleh. Maka Umar itu ketika punya waktu luang, dia keluar cari amal soleh. Apa nih bisa nambah amal? Waktu saya nggak kosong. Ya. Karena Rasul mengatakan iktanim homsan qabla homsin. Ya, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Farogoka qabla sublika. Ketika masa luangmu sebelum datang masa sibuknya. Sebelum sibuk nih, saya isi nih buat amal soleh. Apa nih? Terus dia menemukan di situ ada orang tua sebatang kara, nenek-nenek. Ya, wah ini adalah ladang amal saya nih. Ya, wah ini besok saya datang ke sini lah. Ini sudah nggak punya, dia selidiki, dia riset itu, nggak punya saudara sebatang kara, nggak punya suami, nggak punya anak, nggak punya. Terus dia bertekad besok datang ke situ, mau dibersihin rumahnya sambil bawa makanan. Dia datang ke situ besoknya ternyata rumahnya udah bersih. Terus kemudian dan dia masuk mau ngasih makanan, ternyata di rumahnya sudah ada makanan. Terus ditanya sama Sayyidina Umar, ya Nek, jenengan dapat makanan dari mana? Tadi ada laki-laki datang ke sini, dia bersihkan rumah saya, ngasih makan, terus dia pergi. Gak kenalan Mbak, apalagi selfie gitu kan. Ya, gitu. Ya. Terus kemudian, wah saya kalah nih. Besok saya ke sini pagi-pagi banget. Dia pagi-pagi ke situ, sama rumah sudah dibersihkan. Terus kemudian sudah ada makanan. Nanya lagi, Nek, ini siapa yang bersihin sama ngasih makan? Laki-laki yang kemarin. Kalau bahasa kita Mas, ini yang ngasih laki-laki yang kemarin, yang bersih juga laki-laki yang kemarin. Ya. Terus ada yang ketiga, Umar bertekad pada subuh ke sana Pak. Pada subuh. Pada subuh dia udah siap-siap, saya nggak boleh kalah lagi. Tiba-tiba dia melihat laki-laki keluar, sekelebat bayangan keluar. Subuh-subuh itu ada remeng-remeng. Wah ini dia. Saya udah keduluan lagi sama dia. Dikejar, laki-laki ini siapa gitu. Ternyata siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat Nabi itu apa ya? Orang yang ngelihat amal soleh itu langsung radarnya itu bunyi Pak gitu. Ya kan? Ini amal soleh nih gitu, ya kan? Karena mereka ingin menabung sebanyak-banyaknya Pak amal soleh. Karena amal soleh itu apa? Dalam hadis, ya, dalam Quran Allah mengatakan amal soleh itu bisa menghapus dosa. Gitu. Ya, bisa menghapus dosa. Saya tanya lagi Pak, kita punya dosa nggak Pak? Punya. Banyak apa dikit Pak? Banyak. Banyak atau banyak banget? Banyak banget. Makanya amal solehnya harus banyak banget Pak, untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Kadang-kadang kita itu lupa ya Pak ya, dosa kita kadang-kadang lupa. Apalagi yang dulu masa mudanya bandel. Ya itu. Bandel, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa gitu. Tobatnya baru tahun-tahun kemarin lah, umur 40-an gitu. Ya Allah kita tobat ya Allah gitu, tiap hari istighfar dan diikuti dengan amal soleh Pak. Kita menjadi orang yang sangat waspada dengan amal soleh gitu ya.
Ini teorinya gampang ya, prakteknya bukil, ya kan. Tapi ini yang diajarkan oleh ustaz-ustaz saya seperti itu. Kita amal soleh nih, apa nih amal solehnya, lihat apa gitu. Termasuk nah, untuk manusia Pak, amal soleh pada manusia itu 5 Pak. Amal soleh pada manusia itu 5. Ya, manusia ini muamalah ya. Tadi kita pertama sama Allah udah clear dulu ya. Nah sekarang ini kita sama manusia Pak. Yang pertama, manusia itu kalau mau amal soleh manusia itu kita suka ngasih sesuatu. Jadi kalau saya punya materinya nih Pak. Ini juga sebenarnya materi parenting ya. Jadi dibuka malah. Yang pertama Pak, kalau kita mau beramal soleh dengan sesama manusia, itu adalah takdimul hadaya. Takdimul hadaya. Apa itu takdimul hadaya? Suka ngasih, suka sedekah. Kalau bahasa Rasulullah dalam sebuah hadis, ya ayuhan nas, afsus salam, sebarkan salam, wat imut to'am, suka ngasih makan. Gitu Pak. Afsus salam, wat imut to'am, wasilul arham, wasalu lail, wan nas sunniyam, tadkhulunal jannata bisalam. Kata Rasulullah, ada 4 cara masuk Islam dengan sederhana. Ya, pertama salam, sebarkan salam. Artinya kita itu adalah orang yang tidak suka berantem, tidak suka cari musuh. Afsus salam, assalamualaikum, senyum, assalamualaikum. Wat imut to'am, suka kasih makan. Orang itu masih suka, seneng kalau ada makanan. Ya. Jadi jangan bilang, Ustaz pengajian ada makanan itu bid'ah Ustaz. Enggak bid'ah, itu ada hadisnya. Wat imut to'am, ngasih makan. Jumat berkah itu bid'ah Ustaz. Enggak ada zaman Nabi Jumat berkah ngasih makan. Ada hadisnya, wa'at imut to'am, ngasih makan. Cuman kebetulan hari Jumat gitu. Kalau tiap hari berat gitu ya Pak ya. Udah diputuskan aja hari Jumat orang ngumpul gitu kan. Kalau tiap hari berat, Ustaz misalnya Jumat ya udah enggak apa-apa, Jumat aja gitu. Ya. Ya. Pak, jadilah orang yang suka ngasih makan Pak, agar kita menjadi salah satu ciri orang yang dirindukan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silul arham, suka bersahabat, suka banyak teman, ya. Dan sholat qiyamul lail, itu ciri ahli surga. Banyak cirinya ya, tapi Rasul kasih 4 yang paling gampang. Ya, sholat malam. Ada orang kalau suka sholat malam, oh udah Pak, itu ciri ahli surga. Tadkhulunal jannata bisalam. Ya. Ada orang suka cari ngasih makan, dermawan ngasih makan. Ya kalau lihat di sini ciri ahli surga Pak. Ya kan? Makanya kalau kita lihat teman-teman NU itu ya setiap pertemuan ada makan Pak. Itu penting juga ya, bikin rame itu makanan itu. Ya anak-anak jadi banyak yang datang ke masjid, ya kan? Ya Jumatan rame anak-anak, kenapa? Karena ada makanan. Wah rebutan, nggak apa-apa Pak, gitu. Ya. Jadikan itu pengalaman yang indah buat mereka. Ya. Apalagi Pak? Yang lainnya adalah muamalah, cara muamalah yang lain, ya. Itu ada di sini tawassulu jasadi. Tawassulu jasadi. Bahasa Arabnya physical touch. Kita itu kalau pingin ini, kalau di dalam psikologi namanya bahasa cinta. Itu kita, nah tadi Rasulullah afsus salam, suka salaman. Ini salaman itu menyebarkan cinta Pak, sering salaman, nepuk-nepuk pundak, ngerangkul. Kalau sama anak itu ya, diciumin. Rasulullah itu suka nyium cucu-cucunya, anak-anaknya,
Sayyidah Fatimah, sampai Rasulullah itu sampai Sayyidah Fatimah itu beristri sama Sayyidina Ali, itu Rasulullah itu masih tidur bareng Fatimah, Pak. Fatimah di kanan, Rasulullah di tengah, Ali di sebelah kiri, ya, karena Ali kan ponakannya sejak kecil hidup sama Rasulullah, jadi ya sampai dekatnya Rasulullah itu, ya. Bayangkan kalau kita ya, mertua tidur di samping kita, kalau yang bapak-bapak di tengah-tengah. Tapi kalau saking dekatnya kan nggak beda, Rasulullah itu sangat dicintai, seneng, ya. Jadi kalau ibu-ibu kalau ketemu ya tadi cipika-cipiki, ini bagian dari tawasulul jasadi. Ada lagi, Pak, ini namanya af'alu hikmah, ya. Ada orang itu merasa senang kalau dia mendapatkan servis yang baik. Kita datang ke rumahnya, monggo disediakan makanan tadi, ya. Terus kemudian di servis yang baik, ya. Bapak-bapak kalau di rumah, istrinya pada enggak, kalau datang ke rumah sediain teh hangat gitu, ya. Ini namanya af'alul hikmah, ya. Karena ada orang itu yang kalau digitukan seneng, tapi ada juga yang digitukan biasa-biasa aja, ya. Terus ada lagi, jadi bentuknya kita kalau ketemu sama orang, Pak, khidmah, monggo Pak, silahkan, gitu, ya. Dan itu saya sering, Pak, di beberapa pengajian itu sering ikut bagi makanan, padahal pembicaranya saya, Pak, dan jamaahnya nggak tahu kalau itu jadi pembicara saya, gitu, ya kan? Ini bentuk af'alu khidmah, termasuk biar kita nggak sombong, ya kan? Ustadznya nggak kemaki, gitu kan? Ya, ikut berkhidmah kepada jamaah, ya. Karena bahaya, sombong itu bahaya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah ketika khutbah itu, ya Umar, ingatlah dulu engkau seorang pengembala kambing, ya Umar. Ya Umar, diulang-ulang sampai turun dari podium, orang pada heran, ya Khalifah, Anda kenapa ceramah kayak gitu? Terus Umar, iya, karena aku takut timbul kesombongan dalam diriku, kan sudah jadi khalifah. Orang manggilnya Amirul Mukminin, ya Khalifah, gitu. Ya, terus kemudian dia ingatkan asal usulnya biar tetap tawadu. Ada di sini dikatakan kalimatut takdir. Jadi perkataan yang lembut yang mendukung, Pak. Jadi biasakan kita dengan orang itu perkataannya mendukung, ya. Ya, kita ketemu sama orang, Masya Allah, ibu tambah muda aja, itu, ya kan, tambah cerah, gitu kan, itu bikin seneng, ya. Ketemu sama kalau yang pemuda-pemuda itu, kamu makin glowing aja, gitu kan, ya, makin ganteng, ya, gitu ya. Nah, ini, jadilah orang kalau ketemu itu senang sama kita karena bahasa-bahasanya itu menyejukkan, ya. Ya, apalagi nih, ada 5 ya, udah sebutin semua ya, ada 5. Oh, ada ini, ya. Ada yang sebelum dengan al-waktu al-mumayyaz atau quality time. Ada orang itu merasa senang kalau dia itu kalau kita di rumah, ya, seorang istri, seorang suami itu kalau ada kebersamaan, ya, kebersamaan, dibersamai, ya. Ya, jadi bapak itu jangan lupa selalu membersamai anaknya, waktunya diluangkan, membersamai istrinya, istri membersamai anak dan suaminya, dan seperti itu, ya. Jangan sampai kemudian tidak merasa diperhatikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, intinya bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita adalah amanah, karena
waktu itu semakin banyak waktu yang kita miliki, semakin bertambah umur kita, berarti semakin banyak apa Bapak Ibu? Makin banyak amal yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya kan? Aktivitas kita semakin harus banyak yang nanti ya diaudit sama Allah. Nah, ini harus kita siap. Nah, tetapi ya insya Allah Allah itu selalu berlaku adil kepada kita, berlaku adil kepada kita. Ya, bapak-bapak ya sudah mulai apa Pak? Beda dengan tahun-tahun sebelumnya Pak. Ya, contoh nih tahun sebelumnya dulu rambutnya waktu muda warnanya hitam. Sudah mulai nih keluar nih putih-putih nih Pak. Itu baru SP1 Pak dari Allah, kasih peringatan dari Allah. Ya, sampai besok jadi manusia itu nggak bisa mengatakan ya Allah saya nggak pernah dikasih peringatan. Sudah dikasih peringatan itu. Apa itu? Ini mulai keluar uban ya. Saya ini ada ubannya Pak, nggak kelihatan aja Pak ya. Apalagi Pak, nggak bisa masukin benang ke jarum ya. Dulu bisa set gampang, sekarang sudah nggak bisa. Nah, itu udah SP2 ya. Baca udah pakai harus kacamata ya. Saya tuh kalau saya itu kadang-kadang untung ada HP ya yang bisa dicubit Pak. Saya itu kalau khutbah itu bisa saya cubit, saya gedein. Tapi kalau bentuknya teks gitu harus pakai kacamata. Ya Allah, saya sudah di SP nih sama Allah nih ya. Apalagi Pak yang di SP Pak? Hah? Oh, budak. Pendengarannya berkurang ya kan. Dulu tuh gampang sekarang apa gitu ya kan. Ya Allah, saya udah mulai tuh Pak kayak gitu Pak. Orang ngobrol itu nggak jelas gitu. Ya Allah ya. Sesuatu yang ketika muda itu nggak kebayang Pak bakal mengalami itu. Betul Pak? Betul. Apalagi Pak? Gigi ya Pak ya. Udah mulai linu-linu gitu kan. Udah SP berapa itu Pak? SP5. Apalagi Pak? Mata labun udah tadi. Pelupa Pak ya. Udah mulai pelupa ya. Barusan saya nulis pulpennya di mana gitu, padahal nyangkut di telinga Pak, lupa di mana tanya ya kan. Itu udah SP6 Pak ya. Apalagi Pak? Wah, kita dulu jalan itu, saya ini dulu pendaki gunung Pak, pecinta alam. Kemarin ngejak Mas Ri ini ya ke Gunung Andong, tahun berapa itu Mas? Itu udah lama banget ya sama Mas Ri naik gunung Andong. Perasaan saya itu seumuran Pak sama Mas Ri Pak ya, tapi memang usia itu nggak bisa bohong. Wah, saya udah dia santai aja. Wah, saya udah menggeh-menggeh itu ya. Udah dengkul udah ya mas ya, udah murbautnya udah mau kayak mau lepas itu. Ya Allah gitu ya. Tapi kalau kumpul sama anak muda gini Pak gak kerasa Pak, rasanya masih muda padahal sudah ya sudah dikasih SP sama Allah tadi ya. Banyak Pak kasih SP Pak, mulai ada asam urat, asam lambung, kolesterol, tiba-tiba ada gula. Ya Allah, makan udah mulai berpantang ya. Malam-malam udah nggak bisa minum es lagi. Sekali minum es besoknya langsung meriang ya. Apalagi Pak? Itu adalah apa? Allah sudah ngasih petanda kepada kita Pak, agar akhir usia kita indah ya. Ujung usia kita itu harus indah Mas. Makanya oleh Allah dikasih peringatan. Udah yang seusia gitu mulainya udah mulai usia 40 tahun ke atas sudah persiapan 40 tahun ke atas itu. Walaupun 40 tahun itu bukan termasuk tua ya,
tapi itu sudah puncak kemudaan 40. Setelah 40 itu sudah mulai turun. Oleh Allah dikurangi nikmatnya satu persatu. Obsesinya Pak, jangan lagi iPhone 17 gitu kan. Udah keluar belum? Udah ya. Ya. Apalah gitu, Alphard, nggak usah Pak, udah Avanza cukup Pak, udah. Ya, udah nggak usah yang neko-neko, banyakin sedekahnya, banyakin amal jariahnya. Obsesinya apa Pak? Saya bisa bikin masjid, saya bisa bikin TPQ, saya bikin tahfidz, rumah tahfidz, ya kan? Saya bisa apalah bangun sumur di mana gitu. Mas Rin bukan bangun sumur nih Pak, boleh bisa sedekah nih, FKM juga ya. Itu kan amal jariah Pak, sampai kita wafat. Ya, beruntunglah orang yang sudah meninggal tapi amalnya masih hidup, nggak berhenti, hidup terus dia mengalir gitu. Oke. Nah, kalau perlu jamaah sini Pak, patungan Pak, ayo kita bikin masjid bareng gitu ya. Atau kalau enggak ya apalah, nanti kalau apa ada tanah gitu yang meterannya berapa, per meternya 200 atau 100 ribu, kita ikut Pak ya. Ada orang bikin masjid basan tanah nih, per meternya 250, ikut Pak. Kenapa? Karena itu mengalir Pak sampai besok hari kiamat Pak, sampai kita meninggal pun masih berpahala. 250 itu nggak ada papanya Pak dibandingkan pahala yang Allah berikan. Ya, kalau 1 meter kan yo kebangetan, ya 4 meter 1 juta gitu kan. Gitu. Nah, ini FKM ini sering buat yang kayak gitu. Ya, amal jariah. Nah, agar kita besok di akhirat kita nggak kalah Pak. Ustaz, yang kaya kan banyak, enggak, beda Pak. Beda. Kita ini misalnya penghasilannya per bulannya 2 juta, sedekahnya 1 juta, itu udah 50% Pak dari harta kita. Kalau Abu Rizal Abakri sedekah 1 juta nggak ada papanya Pak, wong dia tuh 1 miliar sedino 1 miliar gitu ya. 1 juta ya dia cuma 0,sekian% dari hartanya. Beda sama kita Pak, 1 juta kita sama 1 juta dia gedean kita Pak ya. Gitu, nggak usah kecil hati ya. Apalagi kalau kita gajinya cuma 1 juta, ya 1 juta itu dipakai berarti 100% gitu ya. Ya Allah, nih gaji saya bulan ini saya sedekahkan, itu sama dengan Abu Rizal Bakri 30 M Pak ya, karena dia mungkin per harinya 1 miliar, dia punya tambang, punya perkebunan, punya TV ya kan. Itu semakin kecil nilai apa sedekahnya dibandingkan kita ya, nilai beratnya. Makanya kebanyakan orang tuh Pak, pas-pasan tuh sebenarnya lebih Pak, lebih gampang soleh Pak ya. Saya sampai sering bilang, kalau saya dan jenengan ini benar-benar kaya raya Pak ya, penghasilannya tuh 1 miliar per hari, saya nggak yakin masih di masjid Pak, masih pengajian di sini berkumpul itu ya. Bener nggak Pak? Kerjaannya nanti ke Jerman, wah aku pengen ngerasa kayak apa, rasa kayak kebab Turki ya. Dia nggak ke Semang 5 Pak, ada kebab Turki di Semang 5 langsung ke Turki langsung dia gitu ya. Tapi Allah itu kadang-kadang kasih nikmat Pak, kita diberi ya pas-pasan ya, pas butuh pas ada, itu subhanallah ya. Kita jadi lebih dekat sama Allah, ikatan kita dengan Allah tuh lebih kuat, karena kita tuh apa ya bahasanya, kalau nggak doa sama Allah ya kita khawatir, ya Allah rezeki saya besok gimana ya Allah, tolong dijamin ya Allah. Kalau orang kaya itu sudah merasa kayak Korun Pak. Korun itu, saya kaya itu bukan ya karena kepintaran saya ya. Jadi alhamdulillah Pak, kita termasuk oleh Allah ya pokoknya menengah lah gitu ya. Ya, gitu. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Intinya mari
walaupun tahun baru miladiah, tahun baru Masehi, tetap kita jadikan momentum. Kita harus menjadi jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi ya, kita sebentar lagi juga menjelang Ramadan. Ya, Ramadan besok Pak, kita harus sepakat. Tinggal 2,5 bulan lagi Pak, kita sepakat ya. Ya, hampir 3 bulan lah ya, hampir 3 bulan lah, 90 sekian gitu. Kita sepakat ya, besok Ramadan kita Ramadan yang paling sempurna, Ramadan yang paling indah, Ramadan yang kita tuh ketika takbiran puas gitu. Alhamdulillah ya Allah, puas saya. Ya, nggak ada yang terlewat sedikit pun. Ya, dan kita berdoa semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan doa ya agar hari-hari ke depan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diberi hidayah Allah, dan juga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal adil sultanik. Allahumma ya Allah ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah ya Rabbana zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahabna rizqan wasi'an waktub alaina taubatan nasuha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb, takdirkan kami ya Allah senantiasa Engkau beri taufik, Engkau beri hidayah, Engkau bimbing ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami ya Allah lepas dari bimbingan-Mu ya Allah. Jangan sampai kami ya Allah sesat ya Allah. Jangan sampai Engkau jauh dari kami ya Allah. Jadikan kami dekat dengan Engkau ya Allah. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang menjaga sholat ya Allah. Ahlus sholat, ahlu qiyamul lail, ahlu tilawatul Quran, ahlus sedekah. Ya Allah ya Rabbana, hiasi akhlak kami ya Allah dengan akhlak yang Engkau cintai ya Allah, akhlak yang buat Engkau ridho kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah ya Allah sisa usia kami, sisa usia yang dipenuhi dengan ibadah, sisa usia yang dipenuhi dengan ketakwaan, sisa usia yang dipenuhi dengan kasih sayang rahmat darimu ya Allah, keberkahan darimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami istiqomah di jalanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, takdirkan kami ya Allah, Engkau beri kecukupan ya Allah, Engkau jauhkan dari kefakiran ya Allah. Cukupi keluarga kami, anak cucu kami, jauhkan kami ya Allah dari kefakiran dan kemiskinan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya Allah ya Rabbana, tolonglah ya Allah saudara-saudara kami ya Allah di belahan bumi lain ya Allah. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Suriah ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah fi kulli makan ya Allah. Saudara-saudara kami di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Aku qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.